Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita boleh kembali menghadap hadirat Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik penyertaannya buat kita. Mari kita mau menghadap hadiratnya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau bawa hidup kita. Syukur bagimu Yesusku. Terima kasih Yesus. Kami umat-Mu di sini Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus Tuhan Raja dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa. Hari ini kami boleh kembali menghadap hadirat Tuhan, memuji menyembah-Mu Bapa. Kami boleh merasakan pertolongan-Mu, kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Dan terbukti hari ini Tuhan, kami boleh berdiri di hadirat-Mu. Kami tahu semua karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, lawatlah kami semua. Setiap hati yang merindukan Tuhan saat ini, mari Tuhan Engkau jamah, mari Tuhan Engkau lawat, kuatkan, teguhkan hati kami, sehingga kami boleh terus mengiring Engkau dengan kekuatan, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami sukacita yang besar, kemenangan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Bapa, kami semua umat-Mu Bapa siap untuk bersukacita, siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami umat-Mu siap memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami semua diberkati. Haleluya, amin. Lebih dari pemenang, kita semua adalah umat yang menang bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan? Kita lebih dari pemenang.
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, amin. Dia pemenang, kita semua menang bersama Tuhan, Allah yang tak tertandingi. Ya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Adalah amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh menggemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tuhan kami yang hebat, yang terus menyatakan perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Bersukacitalah. Haleluya. Maka siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, amin. Oh Tuhan kami yang hebat, yang terus menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Kami percaya itu. Haleluya, amin. Yes, amin. Sungguh
Kami mau lebih lagi di hadirat-Mu Bapa. Kami tahu dunia tidak bisa memberikan sukacita dalam hidup kami, damai sejahtera tidak bisa kami dapatkan dari apapun di dunia ini selain dari Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau bawa hidup kami. Hari ini kami mau dipenuhkan oleh damai dengan sukacita yang dari Tuhan, yang tidak bisa diambil oleh apapun, yang tidak bisa diambil oleh semua persoalan masalah hidup, sakit, penyakit, apapun Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami memperoleh damai yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kau gembalaku, ku takkan
dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku dalam-Mu, aku penuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di hadirat-Mu saat ini kami dipenuhkan oleh damai, oleh cinta kasih yang dari Tuhan. Saatnya kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, yang menuntun membimbing kami. Itulah yang menjadi sandaran hidup kami, itulah yang menjadi tuntunan hidup kami Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati kami semuanya, mampukan kami untuk memahami, melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang memberitakannya Tuhan, dipenuhi dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kami semua umat Tuhan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Waduh, sambutannya pandemi. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saudara, minggu depan ada perjamuan kudus ya. Itu minggu pertama bulan depan. Ketika saya mau membangun gedung ini, terus pertama-tama saya keliling ke tetangga-tetangga, minta dukungan mereka. Saya minta tanda tangan dan mereka memberi dengan ramah, mendukung adanya gedung gereja berdiri di tempat. Sebab saudara tahu banyak di tempat-tempat lain ditolak oleh masyarakat. Tapi puji Tuhan di tempat ini masyarakat Batu Tulis ramah dan memberikan dukungan. Nah, saudara, berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri, kita lihat ada sejumlah masyarakat yang butuh sembako. Karena itu gereja kita tiap tahun, ya sudah lama sekali tiap tahun memberikan sembako kepada mereka, ya, dan mereka menyambut dengan sukacita. Karena itu bagi saudara yang tergerak hatinya ingin memberikan bantuan, ya, silakan mencatat namanya kepada Ibu Rizka dan memberikan sumbangan sukarela, ya, jangan terpaksa. Itu bagi saudara yang lagi diberkati Tuhan. Bagi mereka yang lagi krisis tidak usah, ya. Jadi kita tetap memberikan sembako kepada mereka atas nama Jemaat GBI Elohim. Jadi mulai hari ini, sebab itu nanti 1 minggu sebelum Lebaran kita membagikan sembako kepada mereka. Ya, tolong beritahukan kepada saudara-saudara lain yang tidak tahu, yaitu mereka yang lagi diberkati Tuhan. Mereka yang lagi krisis tidak usah memberikan sumbangan, ya. Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan
bertemakan taat kepada Allah, taat kepada Allah. Yesiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah umat manusia ini. Tapi mereka seringkali jatuh dan bangun, saudara. Tatkala mereka bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, maka Allah berjanji akan memberikan hati yang baru, terutama hati yang taat kepada Allah. Zaman Raja Daud, maka Daud tegas memelihara kerohanian bangsa Israel. Mereka harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Mereka harus taat kepada Tuhan. Daud adalah satu-satunya raja yang paling taat kepada Tuhan. Memang dia pernah jatuh dalam dosa, tetapi kemudian bertobat dengan benar-benar. Dan Allah melihat Daud satu-satunya raja yang taat kepada Allah. Zaman pemerintahannya rakyat Israel dibina kepada ketaatan kepada Tuhan. Saudara kekasih, ketaatan itu penting bagi kita semua. Kita ibadah kepada Tuhan tiap hari Minggu lantaran kita taat kepada perintah Tuhan. Tuhan berkata 1 minggu ada 7 hari dan 6 hari kamu pakai untuk kepentinganmu sendiri. Saudara bekerja, bisnis, sekolah, dan kebutuhan keluarga masing-masing 6 hari. Tuhan hanya minta 1 hari saja untuk beribadah kepada Dia. 1 hari pun tidak penuh, saudara. Kita mengadakan ibadah hari Minggu itu kurang lebih 2 jam lah. Ini diberikan kepada Tuhan sebagai rasa ketaatan kepada Allah. Ada seorang bernama Yunus dalam Perjanjian Lama. Dan Yunus satu saat dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai nabi. Dan Yunus siap menjadi nabi. Seperti halnya Yesaya. Ketika Allah memanggilnya, dia berkata, "Ya Tuhan, utuslah aku." Dan Tuhan memakai Yesaya sebagai nabi. Demikian juga Yunus. Ia di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25 ada ayat mengatakan, ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan. Jadi peristiwa ini, peristiwa politik ini sudah disampaikan oleh firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Jadi Yunus seringkali menyampaikan perkataan Allah, menyampaikan perkataan nubuat, hal-hal yang belum terjadi pada waktu itu dinubuatkan oleh Yunus dan memang kemudian terjadi. Jadi Yunus siap melayani Tuhan, berkhotbah di sana sini, mendoakan bangsa Israel dan sebagainya. Luar biasa ketaatan Yunus. Yunus juga melihat permusuhan bangsa Asyur. Bangsa Asyur
punya ibu kota namanya Niniwe. Niniwe itu kota tua, saudara, dibangun oleh Nimrod waktu itu. Dan kemudian zamannya Yunus itu, Niniwe itu dijadikan ibu kota bangsa Asyur. Nah, ini bangsa Asyur sering memerangi bangsa Israel. Yunus melihat nenek moyang mereka itu terkadang disiksa oleh orang-orang Asyur atau Niniwe itu. Jadi Yunus itu antipati terhadap penduduk Niniwe sebab mereka jahat terhadap bangsa Israel. Nah, kita lihat perkataan Yunus artinya merpati. Saudara tahu burung merpati? Saya waktu remaja pernah piara burung merpati, saudara. Saya mempelajari sifat-sifatnya, luar biasa itu. Burung merpati itu perkawinannya langgeng, hanya sejodoh, tidak gonta-ganti jodoh, saudara. Jadi sepasang burung merpati itu selalu terus sepasang, beda dengan ayam jago. Ayam jago itu banyak induknya, banyak istrinya, ya, kawin sana sini, saudara kasih. Tapi merpati nggak mau, merpati tetap sepasang, utuh. Nah, saudara, burung merpati ini kalau dilepas di luar kota, dia terbang pulang dengan tahu tempatnya. Nah, kalau dia pulang selalu masuk ke kotak kandangnya dia, rumahnya dia itu, di situ sudah menunggu betinanya, tidak nyasar ke kotak lain. Banyak bapak-bapak kalau pulang malam, pulang ke rumah, kesasar, gak masuk ke kamarnya sendiri, tapi masuk ke kamar pembantu, saudara. Wah, ini banyak kejadian begitu, saudara. Penyelewengan terhadap perkawinan banyak terjadi. Anak-anak Tuhan harus belajar seperti burung merpati. Perkawinan harus setia satu sama lain. Suami setia sama istri, istri setia sama suami. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Rumah tangga terkadang bisa saja salah paham, ketegangan. Banyak kali saudara waktu ketegangan istrinya teriak, cerai, cerai, sudah kita pisah, udah gak cocok lagi. Waduh, itu bukan perkataan anak-anak Tuhan. Kalau perkawinan di gereja Tuhan sudah dilakukan dengan rapi, calon suami istri berjanji, bersumpah di hadapan Tuhan untuk tidak menceraikan istrinya, istrinya pun bersumpah tidak akan menceraikan suaminya. Tetapi zaman sekarang ini zaman pandemi, di mana perekonomian sulit, banyak istri meninggalkan suami karena butuh dana dari pria lain. Tetapi ingat anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan. Kalau pasangan suami istri setia satu sama lain, mustahil Tuhan tidak memberkati, pasti diberkati, pasti diberkati. Tidak mungkin kekurangan, sungguh saudara. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan memberkati. Saya pernah bersaksi bahwa saudara dulu pada awal saya melayani Tuhan. Ya, memang jemaat waktu itu sedikit dan kondisi ekonomi juga lemah. Biaya hidup untuk saya enggak cukup, saudara. Saya sudah meninggalkan pekerjaan kepala bagian di pabrik karet,
dengan gaji yang lebih dari cukup. Tapi karena saya full time meninggalkan pekerjaan itu, saya melayani Tuhan. Ternyata biaya hidup dari jemaat minim, nggak cukup sama sekali. Tetapi saya kagum dengan pertolongan Tuhan yang memanggil saya. Dia mencukupkan kebutuhan saya melalui orang lain. Ya, ada banyak orang lain yang datang ke saya, katanya disuruh Tuhan memberikan berkat. Dia meninggalkan amplop dengan uang yang lebih dari cukup. Jadi saya waktu itu hidup dari berkat orang-orang luar, bukan dari jemaat sendiri. Jadi saya katakan bahwa Allah itu memelihara setiap hambanya. Seperti halnya Elia dipelihara oleh Tuhan, oleh burung gagak yang tiap hari kirim roti dan daging. Begitu juga saya mengalaminya. Jadi Allah tidak membuat kita kafiran, Tuhan selalu memberkati. Begitu juga dengan saudara. Kalau saudara setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati saudara, limpah adanya. Dan ketika pada tahun-tahun berikutnya, tahun 70, saudara, jemaat ya sudah maju, tapi masih tetap sederhana, ya, tetap sederhana. Saya diundang khotbah di Jawa Tengah, sebuah gereja besar yang jemaatnya banyak, yang persembahannya juga banyak. Akhirnya saya diminta pindah ke Jawa Tengah. Hati nurani saya mau pindah ke Jawa Tengah karena di sana makmur, disediakan rumah tinggal, jemaatnya banyak, persepuluhannya banyak. Malah majelisnya mengatakan ini semua persembahan dan persepuluhan itu Pak Heno yang atur, semuanya diserahkan kepada Pak Heno. Saya punya gembala di Tegal itu menganjurkan saya pindah ke Jawa Tengah. Ketika saya bergumul dalam doa, tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang stop, jangan berangkat dan jangan pindah ke Jawa Tengah, panggilanmu di Bogor. Padahal pada waktu itu Bogor jemaatnya sedikit, penghasilannya enggak banyak. Jadi hati nurani saya mau 100% pindah ke Jawa Tengah lantaran uang, lantaran jaminannya lebih, rumah disediakan, uang berlimpah dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan bilang jangan, kamu dipanggil di Bogor. Di Bogor rumah enggak ada, gedung gereja enggak ada, sewa saja, jemaat juga enggak banyak. Tapi karena Tuhan menyuruh saya tetap di Bogor, saya taat kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan memberkati kamu di Bogor, kata Tuhan. Padahal waktu itu saya belum punya rumah tinggal, gereja, gedung gereja juga tidak ada. Tapi saya taat kepada perintah Tuhan. Dan betul sampai hari ini saya bisa mengatakan Allah itu tidak berdusta dengan janjinya. Dia memberikan saya rumah tinggal dan Dia memberkati jemaat ini. Gedung gereja ini adalah hasil kasih karunia Allah terhadap jemaat Elohim di sini. Tuhan sayang terhadap jemaat di sini. Tuhan memberikan gedung yang megah. Ya, IMB pun resmi semuanya. Tuhan itu ajaib. Janji Tuhan tidak pernah ingkar, saudara kasih. Kita melihat di sini tentang Yunus yang artinya merpati. Ciri-ciri burung merpati itu taat. Ketika Nabi Nuh setelah air bah selesai, ya, kapalnya kandas di pegunungan Ararat, ya, bahteranya, dan Nabi Nuh belum tahu apakah
tanah itu sudah kering atau belum. Dia utus burung merpati terbang keluar. Ternyata masih belum surut. Merpati itu kembali kepada Nabi Nuh, saudara. Jadi burung ini taat kepada Nabi Nuh. Merpati itu tulus. Tuhan Yesus ketika melantik rasul-rasul, Tuhan pesan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hamba Tuhan harus cerdik seperti ular, tapi jangan hanya cerdik saja, harus tulus seperti merpati. Saudara kekasih, ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air, maka ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, saudara. Jadi kita melihat arti Yunus adalah merpati itu indah sekali. Dia sebagai hamba Tuhan yang taat. Tuhan mau saudara melayani Tuhan dengan taat kepada Allah. Jangan dikit-dikit ngamuk, jangan dikit-dikit ngambek, jangan dikit-dikit ngancam mau berhenti pelayanan, dikit-dikit ngancam mau keluar dari kebaktian dan sebagainya. Jangan, saudara harus belajar dari burung merpati yang taat. Walaupun banyak masalah, banyak problem, tetap kita setia dan taat. Burung merpati itu setia satu sama lain. Ya, pasangan jantan dan betina itu setia dan tidak mau gonta-ganti. Anak-anak Tuhan pun harus belajar memelihara perkawinan yang setia. Baru-baru ini diberitakan tentang Pangeran Philip meninggal umur 99 tahun. Luar biasa. Rakyat Inggris terkesan, kagum dengan perkawinan Pangeran Philip dengan Elizabeth itu. 73 tahun perkawinan awet, utuh, tidak ada bentrok, mau cerai, mau meninggalkan satu sama lain, enggak. Maka itu rakyat Inggris kehilangan seorang tokoh yang memberikan contoh dalam perkawinannya itu. Anak-anak Tuhan harus belajar mempertahankan rumah tangga utuh, jangan sampai terganggu oleh berbagai masalah. Krisis ekonomi zaman sekarang ini membuat beberapa istri meninggalkan suaminya, pindah ke pria lain yang lebih banyak duit. Ini keliru sekali. Ini durhaka di hadapan Tuhan. Saudara, jangan meniru-niru orang yang seperti itu. Saudara harus menjadi seorang ibu rumah tangga yang setia kepada suaminya. Saudara harus menjadi bapak rumah tangga teladan yang setia dengan istrinya. Tuhan kiranya memberkati saudara semuanya. Nah, Yunus ini mempelajari sejarah bahwa bangsa Asyur sering menyerang bangsa Israel dan menawan mereka serta menyiksa, sehingga timbul perasaan dari Yunus sakit hati terhadap penduduk Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur. Dia tidak suka dengan penduduk Niniwe. Kita lihat di sini, saudara,
Di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Karena Yunus antipati terhadap bangsa Niniwe, ketika Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe menyampaikan firman Tuhan, Yunus khawatir nanti Niniwe bertobat, sebab Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau bertobat kan enggak dibinasakan, biarin saja Niniwe jangan bertobat supaya dihukum Allah. Jadi Yunus itu lari dari panggilan, saudara, lari dari panggilan. Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan firman kepada penduduk Niniwe. Yunus lari. Yunus mengira dia bisa sembunyi dari hadirat Tuhan. Tetapi lihat saudara, kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu ditimpa oleh angin badai yang begitu besar, ombak bergulung-gulung, sampai seluruh awak kapal, seluruh penumpang itu ketakutan. Ya, mereka membuang barang-barang yang berharga supaya lebih ringan, tapi tidak bisa. Kapal ini hampir terbenam. Saudara, Yunus tidur lelap di ruang paling bawah. Saudara, lalu mereka ribut, nakoda, gedor-gedor, Yunus lagi tidur. Kamu enak-enak tidur, lihat itu angin kencang, lihat itu ombak. Iya, begitu hebat sekali. Lalu semua penumpang kapal ini sadar ini pasti ada seseorang yang melanggar perintah dewa atau perintah Tuhan Allahnya. Coba diperiksa, diadakan diundi semuanya saudara. Ya, dengan cara mereka sendiri. Ternyata Yunus yang kena undi itu. Mereka terheran-heran. Lalu mereka tanya, kamu ceritakan duduk masalah, sebab ini bencana penyebabnya adalah kamu. Lalu Yunus cerita terus terang, memang aku ini orang Israel, aku ini nabi dari Tuhan. Aku disuruh oleh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi aku antipati terhadap Niniwe, aku menolak. Aku lari bersembunyi di kapal ini. Jadi memang bencana ini penyebabnya aku, Yunus. Mereka takut saudara, takut kepada Allahnya Yunus. Mereka takut dan hormat kepada Tuhan Allahnya Yunus. Wah, kalau begitu Allahmu itu luar biasa, maha kuasa. Oh, mereka mulai percaya kepada Tuhan Allahnya Yunus. Apa yang harus kami perbuat? Yunus sadar bencana ini penyebabnya diri sendiri. Oh, silakan buang aku ke laut supaya badai ini reda,
supaya kapal ini aman. Mana bisa kami membuang engkau? Enggak, kami takut, kami nanti dihukum oleh Allahmu. Tidak, aku harus dibuang. Memang Yunus sadar penyebabnya Yunus. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan Allahnya Yunus. Mereka meninggalkan dewa-dewanya dan menyembah Allahnya Yunus, Tuhan semesta alam. Minta ampun Tuhan, kami terpaksa membuang Yunus ini supaya angin reda. Lalu Yunus pun dibuang ke laut dan diterkam oleh seekor ikan raya, menelan dia masuk ke dalam perut. Menurut para ahli, kalau orang ditelan ikan sampai 3 hari itu pasti mati, kehabisan oksigen. Tapi ini Yunus diberi kesempatan oleh Tuhan, tidak mati, diberi oksigen oleh Tuhan. Di situ Yunus sengsara di dalam perut ikan. Betul, angin pun reda. Kapal bisa melanjutkan perjalanan. Tapi ini semua penumpang di kapal itu bertobat, percaya kepada Allahnya Yunus. Menurut para ahli teologi ya, orang-orang ini kembali ke Niniwe dan menceritakan peristiwa ini kepada teman-temannya yang lain. Di dalam perut ikan, Yunus bertobat, menangis, minta ampun kepada Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan, tidak taat. Tuhan ampuni dosa Yunus. Tuhan menyuruh ikan memuntahkan Yunus di darat. Ikan taat, ikan saja taat kepada Tuhan. Coba saudara. Ikan yang menelan Yunus itu taat kepada Allah. Mengapa anak-anak Tuhan banyak yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak taat kepada Allah? Ikan itu meluncur mendekati darat, memuntahkan Yunus ke darat. Yunus selamat. Di dalam doa, di dalam perut ikan, Yunus berjanji akan membayar janji, membayar nazar kepada Tuhan. Artinya dia mau disuruh oleh Tuhan kemanapun. Dan saudara, kemudian Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke Niniwe, menyampaikan khotbah tentang rancangan Allah untuk menghukum Niniwe ini. Ternyata penduduk Niniwe bertobat, takut hukuman Allah. Dari raja sampai kepada para menteri, para pejabat-pejabat, sampai kepada rakyat. Malah binatang pun tidak boleh makan, tidak boleh minum, puasa, semuanya puasa. Akhirnya Tuhan membatalkan penghukuman terhadap Niniwe. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah pada hari ini firman ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Kalau engkau selama ini sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak taat kepada Tuhan, rumah tangga yang bentrok satu sama lain, mengeluarkan kata-kata yang tidak taat kepada Tuhan, bertobatlah, minta ampun, supaya kutuk itu tidak jatuh ke tangan saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara semua, seperti Allah memberkati penduduk Niniwe, seperti Allah memberkati Yunus yang telah bertobat. Hari ini Tuhan pun mau memberkati saudara semuanya, jemaat, supaya lebih setia kepada Tuhan. Para pelayan Tuhan lebih setia dalam tugas pelayanmu, supaya Tuhan memberkati saudara adanya. Amin.
Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik bagi kami semuanya. Sungguh Tuhan, kami menerima firman-Mu sebagai pengajaran bagi kami semua. Harus ada ketaatan kepada Tuhan. Ampuni kami semua yang selama ini tidak ada ketaatan terhadap Tuhan. Biarlah Tuhan mengangkat segala jenis penghukuman itu, mengubah kutuk menjadi berkat adanya. Darah Yesus membasuh dosa-dosa kami adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami hadir di tempat ini karena kami mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan dengan ibadah raya ini. Ya Bapa, terimalah kiranya persembahan yang diberikan anak-anak-Mu, dan Tuhan berjanji akan memberkati mereka. Lumbung-lumbungnya dipenuhi dengan berkat yang melimpah sesuai janji-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati tiap rumah tangga anak-anak-Mu. Kalau ada di antaranya yang sakit sekalipun, dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan tubuh. Bapa yang baik, kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati anak-anak-Mu dalam perjalanan hidupnya. Jauhkan dari sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati negara kami, bangsa kami, pemerintah kami. Berkati pelaksanaan vaksinasi terhadap seluruh rakyat Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan amin. Ku perlu Tuhan.